Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmiradani Faradila Anindya dari kelas A114603 dengan NIM A11 2019 11711. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi peminjaman buku perpustakaan di SD Negeri 2 Leteh, Rembang. Latar belakang pembuatan proyek ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan itu merupakan hal yang wajar. Salah satunya menerapkan teknologi informasi tersebut pada bagian perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan penyediaan fasilitas, sumber informasi, dan menjadi pusat pembelajaran. Dalam pengelolaan sistem dan teknologi harus dapat menggunakan dan memanfaatkan secara optimal guna memenuhi berbagai kebutuhan. Ada beberapa alasan pemanfaatan perpustakaan dalam teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, tuntutan terhadap kuantitas dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu efisien waktu, dan yang terakhir beragam informasi yang dikelola. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan maupun penggunaan sistem informasi sebagai sumber alternatif yang tepat, dalam penggunaan sistem informasi akan memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, kecepatan dalam pengelolaan. Yang kedua, ketetapan dan konsistensi yang lebih baik dan akurat. Yang ketiga, penyampaian informasi yang lebih cepat. Yang keempat, mengurangi biaya, dan yang terakhir, keamanan yang lebih baik. Oleh karena itu, perpustakaan harus memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan pendidikan dalam kegiatan operasional yang baik. Penyediaan sarana dan fasilitas perpustakaan diharapkan dapat digunakan dengan baik, sehingga anggaran yang dikeluarkan dalam penyediaan fasilitas dan sarana tidak akan terbuang sia-sia. Contohnya pada perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang. Merupakan perpustakaan sekolah dasar yang telah memiliki tenaga pengelola perpustakaan, memiliki jumlah koleksi buku sesuai standar perpustakaan sekolah dasar, dan memiliki perabot dan perlengkapan yang memadai. Namun, proses dari pelayanan yang dilakukan masih dilakukan secara manual, dengan cara menulis pendataan di dalam buku, dan saat mencari data yang dibutuhkan harus membuka per halaman buku. Sehingga hal tersebut menyebabkan lambatnya dalam pencarian data. Layanan pembuatan laporan. Untuk memenuhi pelayanan yang baik dan efisien, perpustakaan memerlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu para anggota dalam mencari informasi atau referensi tentang data-data buku yang akan diperlukan. Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang. Permasalahan perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang ini masih menggunakan proses manual, sehingga dalam melakukan pengelolaan data peminjaman dan pengembalian buku untuk para siswa mengakibatkan pendataannya kurang akurat, efisien. Kurang efisiennya penggunaan waktu, tempat, maupun tenaga. Dengan adanya masalah tersebut, kami berencana membuat sistem informasi yang di dalamnya berisi informasi tentang pengelolaan perpustakaan, berupa yang pertama, petugas perpustakaan dapat dengan mudah mendata siswa siapa saja yang akan dan telah meminjam buku. Yang kedua, petugas perpustakaan dapat mengakses sistem untuk keberlangsungan proses peminjaman yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, petugas perpustakaan dapat melakukan perubahan data peminjaman jika input data yang dimasukkan salah. Yang keempat, siswa dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang tanggal pengembalian buku yang akan dipinjam. Selanjutnya di sini ada daftar kegiatan dan estimasi waktu dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama yaitu memulai proyek.
memulai proyek dimulai pada bulan Maret yang dilakukan oleh kelompok. Di sini merupakan keterangan sesuai dengan warna yang telah ditulis di tabel. Yang kedua, analisis kebutuhan user dan proyek. Yang pertama dilakukan oleh Nindi dan yang kedua dilakukan oleh Vivda di bulan April. Selanjutnya, perancangan program dilakukan oleh Ferry dan juga Tasya pada bulan April. Kemudian perancangan user interface dilakukan oleh Nindi pada bulan April sampai akhir bulan. Kemudian perancangan database dilakukan oleh Tasya. Kemudian perancangan algoritma dan koneksi ke database dilakukan oleh Nindi dan juga Ferry. Selanjutnya instalasi program dilakukan oleh Vivda. Kemudian perbaikan ke user, perbaikan website, testing website, dan penutupan proyek dilakukan sesuai dengan warna-warna yang telah terdapat di tabel. Selanjutnya di sini ada daftar fitur layer. Yang pertama ada halaman login. Halaman login dilakukan oleh Ferry dengan estimasi 4 jam guna membuat halaman login dengan memasukkan username dan juga sandi. Kemudian pembuatan dashboard dan main menu dilakukan oleh saya sendiri, Nindi, dengan estimasi 6 jam. Menunya terdiri dari dashboard, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, list buku yang tersedia, dan kemudian anggota. Yang ketiga ada create list buku yang dilakukan oleh Vivda dengan estimasi waktu 2 jam, yaitu di create buku terdapat create buat tambah, hapus, dan edit pembukuan. Kemudian di create track dilakukan oleh Tasya dengan estimasi 2 jam. Terdapat create track, jadi peminjaman buku akan sesuai dengan track yang ada di sekolah. Selanjutnya di sini ada create anggota yang sesuai dengan create anggota ini diisi oleh siswa. Nama-nama siswa yang akan meminjam dilakukan oleh Vivda dengan estimasi 2 jam dengan keterangan terdapat create untuk tambah, edit, dan juga hapus anggota perpustakaan. Yang terakhir yaitu create jenis mapel atau jenis judul-judul buku yang terdapat di perpustakaan. Dilakukan oleh Ferry dengan estimasi 4 jam. Dengan keterangan terdapat create untuk tambah, edit, hapus, dan dari jenis mata pelajaran atau judul buku yang akan dipinjam. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login. Di halaman login ini admin harus menginputkan username dan juga password sesuai dengan yang telah ditentukan untuk dapat mengakses aplikasi selanjutnya. Kemudian klik button sign in untuk dapat melakukan login. Selanjutnya, setelah kita login, kita akan masuk ke dalam dashboard menu. Di dashboard menu terdapat transaction, books, dan juga student. Kemudian lanjut. Di sini ada grafik peminjaman dan pengembalian buku tahunan mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini grafiknya dimulai dari peminjaman dan juga pengembalian buku. Warna abu-abu untuk peminjaman buku dan warna hijau untuk pengembalian buku. Contohnya di sini ada bulan April. Bulan April ini peminjaman buku dan juga pengembalian bukunya sama. Selanjutnya setelah ini ada main menu transaction. Di menu transaction ini ada menu borrow dan juga return. Di menu borrow ini adalah guru itu di sini menjelaskan berisi tentang data peminjaman buku. Di data peminjaman buku ini terdapat tanggal, ID murid, nama murid,
nomor ISBN, dan juga keterangan atau judul buku yang akan dipinjam. Di sini juga ada button untuk peminjaman buku untuk menambahkan data-data murid yang akan meminjam buku. Selanjutnya lanjut ke menu return. Di menu return ini fungsinya untuk memasukkan data pengembalian buku. Di data pengembalian buku ini berisi tanggal pengembalian, ID nama peminjam atau nama siswa, kemudian nomor ISBN, dan juga keterangan buku yang telah dipinjam dan akan dikembalikan. Di sini ada menu search untuk dapat mencari data, kemudian ada button pengembalian untuk dapat menambahkan data. Selanjutnya ada main menu book. Di books ini ada book list dan juga kategori. Di book list kita bisa menambahkan judul buku dengan kategori sesuai dengan buku yang akan ditambahkan. Di sini ada button new, gunanya untuk menambahkan data buku. Data bukunya terdiri dari kategori buku, nomor ISBN, kemudian keterangan, nama penulis, lalu nama penerbit, statusnya yaitu ada. Kemudian di sini kita dapat melakukan aksi edit dan juga delete. Aksi edit dan delete ini fungsinya aksi edit untuk mengedit data jika data yang dimasukkan salah, kemudian aksi delete digunakan untuk menghapus data yang telah dimasukkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke kategori. Nah, di menu kategori ini, kategori di sini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kategori buku berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada kategori cerita pendek, kemudian ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kategori komik, dan lain sebagainya. Di sini tools atau aksinya ada tools edit dan juga delete yang fungsinya edit untuk mengedit data yang telah dimasukkan, dan delete fungsinya untuk menghapus data yang telah ada. Button new ini fungsinya untuk menambahkan kategori buku yang akan ditambahkan. Selanjutnya di sini ada main menu student. Main menu student ini terdiri dari student list dan juga course atau kelas. Yang pertama di sini ada student list. Di sini saya mau mengambil contoh 3 siswa dengan nama Ardian, Hafiz, dan Serena. Di sini kelas ini menggunakan kode yang nanti terdapat di course. Di student list berisi tentang daftar murid yang menjadi anggota perpustakaan. Contohnya di sini nama awal Ardian dan nama akhir Faasal Hakim dari kelas 0031. 0031 ini artinya adalah kelas 3A. 003 berasal dari kelas 3 dan 1 berasal dari kelas A. Di sini terdapat foto, ID murid, dan juga tools atau aksi. Aksinya sama, yaitu aksi edit dan juga aksi delete. Lanjut ke menu course. Di menu course atau kelas ini berisi tentang kode kelas dan juga keterangan. Kode 00.0011 course titelnya yaitu kelas 1A. Ada aksi edit dan juga aksi delete. Kemudian ada menu search untuk mencari dan memudahkan admin dalam pencarian data. Lalu ada button new untuk menambahkan data. Kemudian yang terakhir ada halaman logout. Halaman logout ini digunakan ketika sistem yang digunakan telah selesai.
Di halaman logout ini ada button untuk update dan juga sign out. Sign out ini nanti akan kembali ke sistem yang awal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.